Babak 1969, skema Kaisar Langit. Dalam sekejap, 4 musim berlalu. Ketika dedaunan musim gugur mati dan salju turun, peristiwa suci yang terjadi 1 tahun lalu tidak hanya tidak mereda, tetapi semakin menyebar. Setahun yang lalu, seorang kultivator berambut putih muncul di klan surgawi. Dalam ujian Empyrean, dia pergi dari istana kelima ke istana ke-17 dan menjadi Ascendan Empyrean nomor 1. Dia sepenuhnya menggantikan Ascendan Empyrean Mingdao yang jatuh dan berdiri di puncak di bawah Grand Empyreans. Orang ini memiliki rambut putih dan disebut Empyrean Ascendan berambut putih. Namanya pun disebarkan oleh orang lain. Nama orang ini adalah Wang Lin. Nama, Wang Lin, tersapu seperti embusan angin tahun ini. Tidak ada Empyrean Exalt yang tidak mengenalnya, tidak ada Ascendan Empyrean yang tidak mengenalnya. Bahkan sebagian besar nenek moyang sekte Golden Exalt telah mendengar namanya. Selain para leluhur, bahkan para master dan tetua sekte pun tahu. Empyrean Ascendan ke-49 telah muncul di klan Celestial. Ascendan Empyrean ini juga telah melewati istana ke-17, menjadikannya Ascendan Empyrean terkuat. Rumor tentang orang ini menyebar ke seluruh klan surgawi. Mereka mengatakan bahwa orang ini memiliki pelindung jiwa dan telah memperoleh pengakuan tingkat tinggi dari jiwa asing. Rumor mengatakan bahwa kekuatan orang ini adalah yang tertinggi tetapi tidak terlalu penting. Setelah melewati lebih dari selusin istana, dia tidak ingin melanjutkan, namun Ascendan Empyrean Mingdao telah memprovokasi dan mempermalukannya secara verbal. Setelah itu, dia melewati istana ke-17 dan sepenuhnya menekan Mingdao. Rumor mengatakan bahwa Empyrean Exalt Haizi mengaguminya, tapi dia dengan dingin menolaknya. Bahkan ada lebih banyak rumor bahwa orang ini berasal dari sekte kecil di benua timur. Kebanyakan petani belum pernah mendengar tentang sekte ini. Rumor ini terus menyebar ke seluruh klan Celestial. Sosok seperti itu tentu akan menarik perhatian seluruh Grand Empyrean. Namun, orang ini telah menolak Grand Empyrean Dao Yi, Grand Empyrean Wu Feng, dan bahkan Grand Empyrean Jiu Di untuk memilih Grand Empyrean Gemini yang lemah. Setelah masalah ini terungkap, semua orang dari klan surgawi yang pernah mendengar tentang Wang Lin menjadi bingung. Hal ini memicu badai rumor lainnya. Selama setahun terakhir ini, Wang Lin telah berada di dalam sekte yang ungu dan belum pergi. Banyak Ascendan Empyrean bergegas tanpa memandang jarak untuk bertemu Wang Lin dan berdebat Dao. Siapapun yang datang dan pergi sangat mengaguminya dan merasa lebih dihormati. Namun, beberapa tetap berada di sekte yang ungu. Sepertinya hasil panen mereka luar biasa dalam debat Dao mereka dengan Wang Lin. Sekte yang ungu menjadi pusat perhatian lagi karena Wang Lin. Desas-desus tentang Wang Lin perlahan-lahan menyebar ke 36 negara klan kuno melalui berbagai metode sepanjang tahun. Kemunculan Ascendan Empyrean ke-49 sangat penting bagi klan kuno. Belum lagi fakta bahwa Ascendan Empyrean baru ini menggantikan Mingdao sebagai yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Di 36 negara klan kuno, masing-masing dari 3 klan menguasai 12 negara. Ketika berita tentang Wang Lin sampai ke Xuan Luo, dia membuka matanya. Ada kekaguman dan kebanggaan di matanya. Dia mengagumi Wang Lin mampu mencapai ketinggian seperti itu di klan surgawi. Yang paling dia banggakan adalah dia telah menemukan orang ini di dunia gua dan menerimanya sebagai muridnya. Dia akan segera kembali. Xuan Luo tidak memberitahu siapapun tentang masalah Wang Lin, bahkan Kaisar klan Dao kuno pun tidak. Ketika berita ini masuk ke istana, Kaisar masih memilih ratunya. Wanita didatangkan dari berbagai penjuru dalam upaya untuk menyatu dengan gumpalan jiwa itu. Namun, sampai sekarang pun,
dia masih gagal dan belum ada yang berhasil. Namun, dia tidak menyerah dan mencari wanita yang bisa menyatu dengan jiwa dalam skala yang lebih besar. Ketika Kaisar mengetahui berita tentang Wang Lin, dia tidak mengira ini adalah Wang Lin yang sangat dia benci. Meskipun dia menganggapnya penting, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun dia cukup peduli untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan informasi tentang orang ini. Lagi pula, orang ini kemungkinan adalah Grand Empyrean ke-6 dari klan Surgawi. Perbedaan antara klan kuno dan klan Surgawi adalah celah Surgawi dari seorang Grand Empyrean. Jika bukan karena makhluk transenden yaitu Grand Empyrean Guo Dao, yang biasanya tidak terlibat dengan 3 klan, klan kuno pasti sudah hancur. Guo Dao Grand Empyrean tinggal di puncak gunung kuno sepanjang tahun. Kultivasinya sangat luar biasa dan dia tidak dapat disangkal adalah Grand Empyrean terkuat. Bahkan Grand Empyrean Donglin dari klan Surgawi bukanlah tandingannya. Secara khusus, Grand Empyrean Guo Dao adalah satu-satunya orang yang tercatat membunuh Grand Empyrean lainnya. Keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke leluhur kuno. Ketika dia menjadi seorang Grand Empyrean, Jiudi hanyalah seorang Golden Exalt. Setelah leluhur kuno dan leluhur surgawi menghilang, terjadi perang antara klan kuno dan klan surgawi. Selama perang, klan surgawi memiliki 8 Grand Empyrean dan klan kuno hanya memiliki 4. Tetapi ketika perang mencapai puncaknya dan para dewa telah menyerbu separuh wilayah klan kuno, Grand Empyrean Guo Dao keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia pergi dan menghadapi surga yang tak terhitung jumlahnya sendirian dan melawan 2 Grand Empyrean surgawi. Pada akhirnya, dia membunuh keduanya, dan dalam perjalanan kembali, dia disergap oleh Grand Empyrean surgawi lainnya, tapi dia juga membunuh Grand Empyrean itu. Setelah pertempuran ini, Grand Empyrean Guo Dao mengguncang benua astral abadi. Pertempuran itu memaksa para dewa untuk kembali, mengakhiri perang. Bertahun-tahun kemudian, karena Guo Dao masih belum mati, dia menjadi pencegah klan surgawi. Meskipun mereka memiliki satu lagi Grand Empyrean, mereka tetap tidak berani menyerang klan kuno. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa Donglin Empyrean Agung dari klan surgawi telah menantang Guo Dao dan terbunuh. Berita tentang Wang Lin perlahan menyebar di klan kuno yang dilindungi oleh Grand Empyrean Guo Dao. Ini juga pertama kalinya nama Wang Lin diingat oleh banyak orang. Selama tahun ini, Ascen dan Empyrean Mingdao sepertinya telah dilupakan. Segalanya digantikan oleh Wang Lin. Tanah klan surgawi, ruang bawah tanah istana di kota kekaisaran. Empyrean Mingdao yang berpengaruh sedang duduk di genangan air hitam. Airnya terus-menerus menggelembung dan mengeluarkan kabut hitam yang menyelimuti area tersebut. Di dalam genangan air, Ascen dan Empyrean Mingdao tampak sangat kesakitan. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak pernah meninggalkan kolam dan telah menahannya selama setahun. Wang Lin, setiap kali rasa sakitnya mencapai batas, kapanpun dia tidak dapat menahannya, dia akan meneriakkan nama ini. Pada saat ini, di dalam istana, aumannya bergema sekali lagi. Kamu mengambil semuanya dariku. Saya pribadi harus mengambil semuanya kembali. Pada saat ini, sambil terus mengaum, air hitam mendidih lebih cepat. Kabut hitam memasuki lubangnya dan perlahan mengubah tubuhnya. Kembali ke hukum asal-usul langit. Bahkan kaisar dengan garis keturunan leluhur surgawi ini pun tidak berhasil. Kaisar ini berjanji padamu untuk memberimu garis keturunan leluhur surgawi saat merekrutmu. Sebuah suara dingin bergema di ruangan itu. Riak bergema di samping kolam dan kaisar langit keluar. Karena kaisar ini berjanji padamu, maka aku akan memenuhi janjinya. Inilah kunci mengapa garis keturunan leluhur surgawi bisa memiliki Grand Empyrean.
Berkultivasi di sini akan memberi Anda garis keturunan leluhur surgawi, dan apakah Anda dapat kembali ke asal-usul surgawi akan bergantung pada apakah kebencian dan keluhan di hati Anda sudah cukup. Jika kamu bisa bertahan cukup lama, kamu bisa kembali ke asal. Kembali ke asal, kembali ke asal, Wang Lin, aku akan membunuhmu. Wajah Ascendan Empyrean Ming Dao terdistorsi dan dia meraung seperti orang gila. Namun, matanya redup, seolah kesadarannya perlahan menghilang. Bunuh dia, saat Ming Dao meraung, Kaisar Langit mengungkapkan senyuman aneh itu sekali lagi dan kemudian pergi. Kaisar ini akan mereproduksi kejayaan leluhur surgawi generasi ini. Orang tua Jiudi itu sudah kuno, jadi saya akan mulai dengan dia. Begitu saya berhasil, siapa yang berani membangkang? Adapun Dao Yi, orang itu sangat licik. Saat itu, gelar Grand Empyrean seharusnya diberikan kepada kakak laki-lakinya, tetapi dia membuat kakak laki-lakinya terbunuh dan mencuri kualifikasinya. Kaisar ini mengagumi orang seperti itu. Dia akan sangat berguna. Wu Feng itu sama sekali tidak menghormati garis keturunan kekaisaran. Orang seperti itu harus dibunuh. Saya akan mengambil kualifikasi Grand Empyrean dan memberikannya kepada Dao Fei. Meskipun Dao Fei adalah saudara laki-laki saya telah menghabiskan banyak usaha untuknya dan inilah waktunya untuk memanen. Terakhir ada Gemini. Selama jiwa mereka tidak menyatu kembali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaisar Langit tersenyum ketika dia menghilang dari ruang bawah tanah. Sekte yang ungu di benua timur adalah tempat Wang Lin, yang telah mengguncang seluruh klan surgawi, berada. Saat itu musim dingin dan salju membentuk lapisan perak di atas sekte yang ungu. Selain ketika Ascendan Empyrean lainnya datang untuk berdebat Dao, dia menghabiskan sepanjang tahun ini di satu tempat. Itu adalah area terlarang di sekte yang ungu. Ini adalah alam peternakan binatang. Dia samar-samar telah melihat alam peternakan binatang, tetapi setelah datang ke sekte yang ungu, keadaannya telah banyak berubah. Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di tepi bis Farm Realm. Dia bisa merasakan ada penghalang tak kasat mata di hadapannya, dan di sisi lain ada tempat yang dia kenal, kampung halaman yang dia rindukan, ada orang-orang yang dia kenal, tanah yang dia kenal, dan planet-planet yang dia kenal. Dia mengangkat tangan kanannya dan sepertinya meletakkannya di atas penghalang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan dan kenangan. Aura rumah. Wang Lin menghela nafas dan menutup matanya. Dia telah berada di sini selama setahun dan dia tahu dia harus pergi. Di kejauhan, terdengar ledakan tawa seperti lonceng. Tawa gadis kecil yang dipenuhi kegembiraan membuat hati Wang Lin sangat tenang. Biaozi kecil, jangan menggertak serigala kecil. Barang-barang Little Wolf semuanya telah ditipu olehmu. Biaozi kecil, ayo kita turun gunung untuk menipu orang, itu terlalu menyenangkan. Tolong, dua leluhur kecil, tolong jangan panggil aku, Biaozi kecil, itu benar-benar bukan nama yang bagus. Liu Jinbiao memasang wajah pahit saat dia menangis dan memohon. Babak 1970, Kota nomor 1 Klan Surgawi. Saat salju turun, dua orang berjalan turun dari sekte ungu yang satu demi satu. Mereka adalah Wang Lin dan Liu Jinbiao. Wang Lin telah berkultivasi secara diam-diam selama setahun dalam aura kampung halamannya yang dia rindukan. Selama waktu ini, esensi kayunya telah mencapai kesempurnaan dan hampir membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh asli esensi gunturnya yang menyatu dengan esensi khusus telah diselesaikan di sekte Donglin. Dia tidak lagi harus memahami esensi yang lebih khusus, itu sudah cukup. Sedangkan untuk tubuh esensi sejati 5 elemen ini, esensi kayunya hampir membentuk tubuh esensi sejati.
Hanya esensi logam yang tersisa yang masih dalam tahap penyelesaian kecil. Wang Lin mengerti bahwa jika dia bisa mendapatkan pecahan pedang lagi, esensi logamnya akan mencapai penyelesaian. Setelah esensi logamnya mencapai kesempurnaan, bahkan tanpa membentuk tubuh esensi sejati, esensi 5 elemennya dapat menyatu menjadi satu. Pada saat itu, level kultivasi Wang Lin akan meningkat dari Void Tribulan tahap pertengahan ke Void Tribulan tahap akhir dan dia akan menjadi Golden Exalt. Terakhir, ada esensi halus. Setelah benar dan salah, hidup dan mati, dan karma, Wang Lin memahami esensi halus keempat dalam Sekte Donglin, reinkarnasi. Dia hanya memahami sepotong esensi reinkarnasi. Seolah-olah dia baru saja membuka pintu dan mendapatkan benihnya. Dia harus memahaminya berkali-kali untuk mencapai penyelesaian. Mencapai keagungan emas tidaklah sulit, bagian yang sulit adalah esensi halusnya. Kota kekaisaran adalah rumah dari leluhur surgawi. Mungkin di sana aku bisa menemukan aura pedang leluhur surgawi. Wang Lin menghadapi angin dan salju saat dia berjalan ke depan. Menuju kota kekaisaran di benua tengah dari sekte yang ungu di benua timur adalah perjalanan yang sangat panjang. Bagi para kultivator biasa, bahkan terbang dengan kecepatan penuh akan memakan waktu yang sangat lama kecuali mereka menggunakan susunan transfer. Sosok Wang Lin tertutup oleh angin dan salju. Dia perlahan-lahan tertutup salju saat dia menggunakan spatial bending untuk meninggalkan benua timur bersama Liu Jinbiao dan naga laut. Di belakang mereka, di sekte yang ungu, berdiri Guya, dan di sampingnya ada dua gadis kecil. Mereka melihat ke kejauhan dengan keengganan di mata mereka. Apakah dia akan kembali? Semangat Wawa agak sedih. Masih bisakah kita melihatnya? Han Han bertanya pelan sambil melihat ke kejauhan. Guya menghela nafas dan berkata, seharusnya, mungkin, aku sudah memberinya batu giok itu. Jika dia menghadapi bahaya di benua tengah, kalian berdua akan segera mengetahuinya. Ini adalah kesepakatan kami dengannya. Pada saat itu, Grand Empyrean Gemini harus membantunya. Ya, itu sudah pasti. Karena Wang Lin kecil memilih kami, maka kami tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Wawa memandang Han Han, dan kedua gadis kecil itu mengangguk dengan serius. Benua Tengah, pusat klan Celestial. Itu sangat luas dan penuh dengan energi surgawi. Di tengah benua tengah terdapat kota kekaisaran. Kota ini sangat besar, cukup besar untuk disamakan dengan sebuah benua. Itu tidak ada habisnya dan merupakan kota nomor 1 di klan surgawi. Bahkan ibu kota kerajaan dari 36 negara kuno tidak dapat dibandingkan dengan kota kekaisaran klan surgawi. Itu juga disebut sebagai kota leluhur di klan Celestial. Di kota leluhur, hanya ada satu sekte, dan itu adalah sekte asal guru kekaisaran. Ia telah mengakar dan menyatu dengan garis keturunan leluhur surgawi. Mereka menderita bersama dan menikmati kemuliaan bersama. Sekte ini diperintah oleh Kaisar Langit. Setiap generasi Kaisar Langit akan mendapatkan kesetiaan sekte tersebut. Setelah garis keturunan mereka terbangun dan mereka mewarisi gelar Grand Empyrean Eight Extreme, mereka dapat mengubah nama sekte tersebut. Kaisar Langit generasi ini, Lian Daozhen, telah mengubah nama sekte misterius ini menjadi Sekte Dao. Master sekte generasi ini adalah guru kekaisaran saat ini, Sang Daoxuan. Budidaya Sang Daoxuan ini misterius dan kekuatan ramalannya sangat mengejutkan. Sendirian, dia mampu melawan kekuatan gabungan dari 3 guru kekaisaran klan kuno. Tidak ada yang tahu lokasi pasti dari Sekte Dao, dan sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, tidak ada rahasia di dunia ini yang dapat menolak berlalunya waktu. Setelah bertahun-tahun,
orang-orang mempunyai banyak spekulasi. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte tersebut terletak di ruang hampa yang tumpang tindih dengan kota leluhur. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte tersebut berada dalam keretakan spasial di kota leluhur, dan pintu masuknya berada di istana kekaisaran. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte itu berada jauh di bawah tanah di bawah kota leluhur. Ada banyak spekulasi, dan mungkin salah satunya benar. Kota leluhur terbagi menjadi timur, selatan, barat, dan utara. Di tengahnya ada area terlarang. Itu adalah istana kekaisaran, dan hanya mereka yang memiliki izin yang bisa masuk. Di 4 subkota, terdapat banyak rumah mewah. Setiap rumah besar adalah sebuah faksi. Mereka bukan sekte, tetapi mereka memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan sekte. Di antara mereka ada 4 raja, yang dinobatkan sebagai raja terkuat di masing-masing subkota. Li Mansion di kota utara, Luo Mansion di kota selatan, San Mansion di kota barat, dan Mansion Meng di kota timur. Keempat raksasa ini menekan area tersebut. Selain itu, ada kekuatan transenden yang dapat bersaing dengan kekuatan kekaisaran. Itu adalah gunung antara kota barat dan timur. Gunung ini bernama Kaisar. Gunung Kaisar. 1 gunung, 1 orang, 1 Grand Empyrean Jiudai membuat seluruh kota leluhur, istana, dan jutaan gunung terasa seperti tidak bisa bernapas. Mengenai sekte Dao misterius, banyak orang menduga bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk menekan Gunung Kaisar, yang tampaknya menekan kekuatan kekaisaran. Ini adalah struktur kekuasaan internal di kota leluhur yang tidak diketahui kebanyakan orang, hanya para Grand Empyrean yang bisa melihatnya dengan jelas. Setelah Wang Lin menghabiskan 1 tahun di sekte yang ungu, dia ingin pergi ke kota leluhur. Grand Empyrean Gemini telah menggunakan mantra fusi jiwa untuk menemukan kenangan mereka tentang kota leluhur untuk diberikan kepada Wang Lin. 5 benua besar klan Celestial dibagi menjadi 72 benua kecil. 4 musim di sana juga sedikit berbeda. Diperlukan waktu beberapa bulan hingga angin dingin dan salju yang bertiup melewati benua timur menutupi benua tengah dengan salju. Ini adalah salju pertama di kota leluhur. Itu sangat besar dan sepertinya menutupi seluruh kota. Saat salju berkumpul di gerbang timur, bahkan garis pandang pun menjadi kabur. Tidak ada manusia di kota ini. Ini adalah tempat langka di klan surgawi di mana hanya para penggarap yang tinggal. Energi surgawi di sini begitu padat, membentuk tekanan yang membuat manusia tidak mungkin tinggal di sini. Pada hari ini, di luar gerbang timur kota leluhur, tempat salju menutupi dataran tak berujung, sesosok tubuh perlahan muncul. Sosok ini mengenakan mantel dan menghadap angin saat berjalan menuju gerbang. Kerudungnya menutupi penampilannya, namun dari sosoknya, ia tidak terlihat seperti seorang lelaki tua melainkan seorang lelaki muda. Namun, tidak peduli bagaimana badai salju menerpa tubuhnya, itu tidak mampu menghilangkan aura kuno yang dipancarkannya. Ketika dia berada beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari kota leluhur, pria itu berhenti. Dia perlahan mengangkat matanya, dan tatapannya sepertinya mampu menembus salju saat dia melihat kota di kejauhan. Kaisar Langit. Aku datang, Wang Lin melihat ke kejauhan dan membiarkan salju mendarat di mantelnya dan menutupi jejak kakinya. Ini seharusnya menjadi pertarungan terakhirku di klan Celestial, aku akan melihat apakah orang gila itu mengingatku, maka aku tidak akan menyesal. Wang Lin diam-diam menundukkan kepalanya. Tudungnya tidak hanya menghalangi salju dan angin, tapi juga menutupi penampilannya. Dia diam-diam berjalan ke depan. Dia tidak harus datang ke kota leluhur. Dia tahu itu sangat berbahaya baginya, tapi dia tetap datang. Beberapa hal harus dilakukan untuk menjalani hidup tanpa penyesalan.
Beberapa mengejar emosi mereka dan menempuh jalan mereka dengan tekad. Bagi orang yang dicintainya, meski menghadap tebing, mereka akan mengandalkan tangan untuk memanjat tebing tersebut secara perlahan. Wang Lin memedulikan perasaannya terhadap kekasih, keluarga, dan teman-temannya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak banyak dia miliki dalam kehidupannya yang sepi, dan dia menghargainya. Kehilangan satu hal berarti kehilangan yang nyata. Orang gila itu telah membantunya. Setelah waktu yang mereka habiskan di dao mimpi, dia tidak bisa pergi tanpa melihat orang gila itu. Dia ingin melihat apakah teman lamanya baik-baik saja. Dia datang ke sini dengan pemikiran seperti itu. Angin bertiup ke tubuhnya dan salju menghalangi jalannya. Pada senja hari ini, Wang Lin tiba di luar gerbang timur. Dibandingkan dengan kota yang membanggakan ini, ia kecil seperti semut. Berbeda dengan kota fana, tidak ada penjaga di gerbang kota. Ini adalah kota leluhur dengan dua Grand Empyrean dan Dao Sek yang misterius. Bahkan Xuan Luo pun tidak berani datang ke sini dengan santai, hanya orang seperti Guo Dao yang berani. Saat senja, langit berwarna abu-abu, dan saat angin dan salju bertiup, Wang Lin melangkah melewati gerbang timur. Kakinya mendarat di dalam kota leluhur. Tekanan surgawi yang kuat menerpa dirinya ketika dia memasuki gerbang kota. Itu sudah cukup untuk membuat tubuh manusia manapun runtuh, tetapi para kultivator hampir tidak bisa menahannya. Jika seseorang dibudidayakan di sini, efeknya bahkan lebih baik daripada sekte terkenal dan ternama. Namun, tekanan surgawi ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Dia tidak perlu mengolah energi surgawi ini dengan paksa. Berjalan di jalanan kota, Wang Lin melihat sekeliling. Di antara angin dan salju, banyak pejalan kaki yang lewat dengan cepat. Bahkan jika mereka berkultivasi, tidak ada satupun yang terbang. Mereka berjalan seperti manusia biasa. Bahkan naga pun harus melingkar di kota leluhur. Bahkan harimau pun harus berbaring di kota leluhur. Bahkan Empyrean Exalt yang kuat harus mematuhi perjanjian. Apakah ini masalahnya? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Ini tidak termasuk aku. No. Babak 1971. Rumah Li. Jauh di bagian timur kota-kota leluhur, ada sebuah rumah besar yang tampak biasa saja. Namun, ia menempati area yang luas dan tampak seperti binatang buas dari kejauhan. Di luar rumah ini benar-benar sunyi, tidak ada jejak seseorang. Seolah-olah ini adalah tanah terlarang di kota timur. Jika orang melihatnya dari jauh, mereka akan melewatinya dan tidak melewati tempat ini. Angin bertiup dan lapisan salju tebal berkumpul di tanah. Cahaya perak terpantul dari salju, membuat area tersebut terasa dingin. Cahaya perak menyinari gerbang mansion, memberikan tekanan yang kuat. Di luar gerbang berdiri dua singa batu. Mata mereka terpejam, tapi mereka mengeluarkan aura yang sangat ganas. Seolah-olah mereka akan menatap siapapun jika mereka membuka mata. Di atas gerbang, ada bingkai hijau dengan latar belakang merah, dan ada dua kata emas besar di atasnya. Li Mansion. Aura panah yang mengejutkan menyebar dari dua kata ini. Hal ini menyebabkan kepingan salju di sekitarnya tampak dipenuhi dengan niat membunuh saat jatuh. Ada aula panjang di dalam mansion. Namun, saat salju turun, tidak ada suara dan tidak ada sosok yang terlihat. Setelah aula, ada ruang batu hijau. Di tengah salju, ruangan batu ini tampak dilapisi perak. Namun, saat Wang Lin memasuki kota timur, dengungan busur bergema dari dalam ruang batu. Di dunia yang sangat sunyi ini, suara busur terdengar sangat jelas saat menyebar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam ruangan dan ada rak kayu di depannya. Rak ini berwarna ungu dan tampak luar biasa. Rak ini sangat aneh dan sepertinya ada sesuatu yang hilang.
Jika Anda meletakkan busur di rak ini, itu akan lengkap. Saat ini, suara mendengung datang dari rak kayu ungu. Bayangan busur yang kabur muncul dan terus berdengung. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya sepertinya dipenuhi aura panah yang mengejutkan. Dia menatap rak kayu ungu. Rak busur leluhur menimbulkan suara, ini hanya terjadi jika busur leluhur dekat. Mungkinkah busur leluhur ada di dekat sini? Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan melambai ke rak. Sinar cahaya ungu menyala dan berubah menjadi anak panah. Ia terbang keluar dari ruangan batu. Itu tidak cepat, seolah sedang mencari sesuatu, lalu menghilang di kejauhan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia segera berteriak, "Li Yun, Li San, kalian berdua ikuti anak panah itu dan lihat apakah kalian dapat menemukan aura busur leluhur." Saat suaranya bergema, dua sosok muncul seperti asap dari paviliun yang sunyi. Mereka menghilang setelah panah ungu. Saat ini, Wang Lin sedang menghadapi angin dan salju saat dia berjalan melewati kota timur. Salju di tanah sangat tebal. Wang Lin memandang kota. Kota ini sangat besar, dan kota bagian timur tidak ada habisnya. Wang Lin belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jika kota timur seperti ini, tidak perlu menyebutkan seluruh kota leluhur. Ini adalah kota langka di dunia. Mereka yang lewat dengan cepat berlalu. Beberapa orang memperhatikan Wang Lin, tetapi mereka hanya meliriknya dan pergi. Ada banyak toko di sekitar, dan banyak rumah besar yang mengeluarkan energi surgawi yang kuat. Itu adalah tempat yang luar biasa. Seluruh kota bagian timur di bawah energi surgawi ini memberikan perasaan yang sangat asing bagi orang-orang. Wang Lin diam-diam berjalan melewati kota timur sampai bulan perlahan muncul. Dia berhenti di depan sebuah penginapan besar dan mengeluarkan beberapa batu surgawi untuk membayar tempat tinggal. Ruangan ini tidak besar dan sangat sederhana, namun energi surgawi di sini bahkan lebih padat daripada di luar. Meskipun itu bukan sebuah gua, dinding, pintu, dan jendelanya ditutupi dengan batasan. Pembatasan ini dapat diaktifkan untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang baik untuk budidaya tanaman tertutup. Saat ini, Liu Jinbiao berada di sampingnya dan melihat sekeliling. Naga laut Golden Exalt telah menyusut hingga seukuran jari dan tergeletak di bahu Liu Jinbiao. Kelihatannya sangat malas. Hubungan naga laut dan Liu Jinbiao sangat baik. Wang Lin tidak terkejut. Lagi pula, sangat normal bagi Liu Jinbiao melakukan ini dengan keahliannya. Malam segera tiba dan hujan salju semakin melemah. Liu Jinbiao melihat keluar jendela dan melihat lebih banyak lagi pejalan kaki di luar. Dia melihat cahaya terang di kejauhan dan mendengar suara musik yang samar, membuatnya semakin bersemangat. "Tuan, ini tempat yang bagus. Hampir sama dengan kota fana. Soalnya, saya berani bilang pasti ada keindahan di sana." Liu Jinbiao menunjuk ke suatu tempat yang dipenuhi cahaya. "Tuan, kepribadian Suli Guo sulit diubah. Dia pasti bersenang-senang setiap malam. Jika Anda ingin menemukannya, disitulah tempatnya mencari." Saya, Liu Jinbiao adalah seorang pria sejati. Ini, saya enggan, tapi saya akan pergi melihat apakah Suli Guo ada di sana. "Guru, bagaimana menurut Anda?" Liu Jinbiao menahan kegembiraannya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Jinbiao dan tahu dia tidak mau mengatakannya di dalam ruangan. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Setelah dia mengangguk, Liu Jinbiao segera menjadi bersemangat dan berjalan keluar bersama naga laut. Setelah Liu Jinbiao pergi, Wang Lin duduk sendirian di sana. Dia mengeluarkan kendi anggur dan mulai minum sambil melihat salju di luar. "Lian Daofei,
apakah kamu masih ingat kejadian di dunia gua? Cahaya bulan di luar jendela menjadi lebih kuat dan salju semakin lebat. Kendi anggur di tangannya kosong. Sambil menghela nafas, Wang Lin meletakkan kendi anggur, bangkit, dan keluar. Dia mengenakan mantel dan berjalan menuju kota timur di malam yang tidak terlalu gelap. Musik dan suara terdengar di malam kota timur, tetapi Wang Lin merasa kesepian saat dia berjalan diam-diam di jalanan. Jumlah orang di sekitarnya berangsur-angsur berkurang hingga hanya Wang Lin yang tersisa di salju. Ingin Lin berhenti dan perlahan berkata, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Saat kata-katanya bergema, ada tekanan dari suaranya, menyebabkan angin dan salju membeku. Itu cukup untuk memaksa seseorang bersembunyi. Kekosongan di belakangnya terdistorsi dan sosok kabur muncul. Sebelum sosok itu menjadi jelas, panah ungu melesat ke arah Wang Lin. Setelah orang ini muncul, tangannya membentuk segel dan sebuah busur muncul. Sepertinya dua tangan tak kasat mata sedang memegang busur, dan ia menembakkan anak panah lainnya. Panah ini terbang menuju Wang Lin mengikuti panah ungu dari sebelumnya. Keluarga Li. Wang Lin mengenakan mantel berkerudung, sehingga pihak lain tidak bisa melihat penampilannya. Dia berbalik dan menunjuk dengan tangan kanannya. Dengan ini, panah ungu yang masuk runtuh dan bahkan panah setelahnya bergetar sebelum menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin bahkan belum mundur, dia baru saja berbalik dan dengan santai menunjuk. Mata orang yang menembakkan panah itu melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka anak panah yang dia tembakkan dengan kekuatan penuh dengan budidaya Golden Exalt-nya akan dinegasikan begitu saja oleh orang ini. Seluruh rambutnya berdiri dan rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan bahkan memuntahkan darah untuk menggunakan pelarian darah. Dia berubah menjadi bayangan merah dan menghilang ribuan kilometer jauhnya. Jika Wang Lin ingin mengejarnya, orang ini tidak dapat melarikan diri, tetapi dia hanya berdiri di sana dan melihat bayangan darah pergi. Saya baru saja memasuki kota timur dan telah menarik perhatian keluarga Li, pasti busur Li Guang di tubuh saya yang mereka rasakan. Mereka seharusnya hanya merasakannya dan belum mengetahui identitas saya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim 2 Golden Exalt untuk mengikutiku. Wang Lin tidak membenci keluarga Li, jadi dia tidak membunuh siapapun. Tidak akan ada waktu berikutnya. Wang Lin bergumam sebelum berbal. Namun, kata-katanya bergema seperti guntur di telinga bayangan darah yang keluar. Hal itu menyebabkan dia batuk darah lagi dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia, berapa tingkat kultivasinya? Berapa tingkat kultivasinya? Hal ini harus segera dilaporkan kepada leluhur lama. Orang ini pasti seorang Empyrean Exalt, dan bukan orang biasa. Tidak bagus, Lisan dan aku berpisah. Saya datang untuk memantau orang ini dan Lisan pergi untuk menangkap temannya. Ekspresi sosok berwarna darah itu berubah dan dia tiba-tiba merasa tindakan keluarga Li akan menyebabkan bencana besar. Wang Lin masih mengenakan mantel dengan tudung terangkat saat dia berjalan di jalan. Dia tidak punya tujuan dan hanya ingin berjalan sendiri dengan tenang. Saat dia berjalan, cahaya dan musik datang dari hadapannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat seperti istana yang tertutup cahaya. Dia hendak pergi ketika dia melihat ke atas lagi dan matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat istana yang terang. Tatapannya seolah mampu menembus segala keberadaan, dan dia melihat seorang pria berpenampilan angkuh berbaju merah. Wang Lin akrab dengan penampilan dan aura pria ini. Di belakang pria berbaju merah, jelas ada beberapa petani yang menjadi penjaga. Mereka semua adalah kultivator langkah ketiga, dan mereka tampak memandang pria berbaju merah dengan hormat.
Hanya pada jarak sejauh ini saya bisa merasakan kehadirannya. Seseorang meninggalkan segel padanya. Mata Wang Lin menyipit tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Suli Guo, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan hendak memasuki istana. Namun, dia mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Li Mansion, itu terlalu berlebihan. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tiba-tiba menghilang. Pria berjubah merah di istana depan melemparkan cangkir anggurnya ke tanah dan meneriaki orang-orang di depannya. Anggur jenis apa ini? Jangan mencoba membodohi kakek Su keluargamu. Saya tahu keluarga Anda memiliki anggur berusia ribuan tahun, cepat bawa ke sini, kalau tidak kakek Su dari keluargamu akan membicarakan tempat ini. Pria berbaju merah memiliki ekspresi yang galak, tetapi dia tidak tahu ada tatapan yang sedang menatapnya. Tatapan itu mungkin menimbulkan kebingungan dalam dirinya. Bab 1972. Panah. Di jalan kota timur, tubuh sempit naga laut sepanjang 100 kaki dengan cepat terbang melintasi area tersebut. Namun, ia tidak berani terbang terlalu tinggi, karena ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Jika terbang terlalu tinggi akan berakibat fatal. Naga laut itu dipenuhi bekas luka saat terbang. Ada panah hitam yang menancap di perutnya, dan ia melepaskan kekuatan yang menghancurkan vitalitasnya. Naga laut itu diselimuti gas hitam. Di punggungnya ada Liu Jinbiao yang marah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Anak panah sebelumnya muncul dengan sangat tiba-tiba. Jika bukan karena naga laut yang menghalanginya, dia pasti sudah mati. Panah itu menghancurkan semua mantra naga laut dan menembus perutnya. Panah ini terlalu kuat. Siapa yang ingin membunuhku? Saya hanya menipu 7 orang, apakah ini perlu? Tidak ada rasa takut dalam kemarahan Liu Jinbiao. Dia berbalik dan meraung, "Sial, kamu berani memprovokasi aku. Tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ada sosok hitam yang seolah menyatu dengan malam di belakang naga laut. Tidak mungkin untuk melihat apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Orang ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari naga laut. Pada saat ini, orang tersebut menggerakkan tangannya dan sebuah busur muncul, lalu mereka menembakkan anak panah. Ketika anak panah itu muncul, semua energi surgawi di sekitarnya tampak mengembun ke dalamnya. Sejak Liu Jinbiao dan naga laut mulai melarikan diri, hanya ada 10 napas. Orang yang mengejar mereka kini telah menembakkan panah kedua. Panah ini mengandung niat membunuh yang dingin, seolah-olah akan langsung membunuh naga laut dan Liu Jinbiao. Melihat anak panah itu mendekat, Liu Jinbiao meraung dan hendak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Naga laut di bawah mendesis saat riak uap air berdesir. Sosok yang mengejar mereka menunjukkan senyuman dingin. Anak panahnya, sekali ditembakkan, sangat sulit dilawan oleh seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Anak panah ini akan mampu membunuh naga laut dan melukai serius pembudidaya kecil di punggungnya. Setelah kultivator kecil ini ditangkap dan dibawa pulang, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Namun, pada saat ini, cibiran di wajah orang ini tiba-tiba menghilang. Pupil orang ini mengecil dan dia diliputi rasa takut. Saat anak panah mendekati naga laut dan Liu Jinbiao, sosok bermantel dan berkerudung tiba-tiba muncul. Sosok ini muncul dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah telah memaksakan dirinya untuk ada. Setelah dia muncul, dia hanya mengangkat kepalanya dan memperlihatkan tatapan yang mempesona. Cahaya keemasan dari matanya mendarat di anak panah di depannya dan menyebabkannya patah. Sosok yang bersembunyi di kegelapan merasakan pikirannya bergetar, dan tubuhnya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Ketika dia melihat tatapan orang lain,
dia merasa seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Pikirannya bergemuruh saat dia batuk darah dan kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah dan menerbangkan banyak salju ke udara. Sebelum dia koma, tubuhnya dipenuhi rasa takut. Tatapan orang lain membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu melampaui kepala keluarga dan leluhur. Menguasai, kamu akhirnya datang, dia akan membunuhku. Naga laut itu terluka. Liu Jinbiao menjadi bersemangat saat melihat Wang Lin. Naga laut itu berbalik dan menatap sosok tak bergerak itu dengan ganas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menyentuh naga laut itu. Naga laut itu bergetar dan semua gas hitam di sekitarnya menghilang. Anak panah di perutnya terjatuh dan lukanya pulih dengan cepat. Panah hitam yang terbang ditangkap oleh Wang Lin. Setelah melihatnya, dia menghancurkannya menjadi debu yang menyatu dengan angin dan salju. Wang Lin dengan tenang berkata, Li Mansion sudah bertindak terlalu jauh. Rumah Li, guru, Anda tahu asal-usulnya. Bukan karena penipuanku terbongkar. Kemarahan Liu Jinbiao berubah menjadi keluhan saat dia memandang Wang Lin dengan sedih. Ayo pergi, ikuti aku ke Li Mansion. Wang Lin tampak tenang dan bahkan tidak melirik sosok yang tidak bergerak itu. Saat dia berjalan melewatinya, dia bahkan tidak melakukan apapun dan tubuh orang itu melayang ke udara, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah seorang pria parubaya yang matanya tertutup. Wajahnya pucat dan dia pingsan sepenuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin berkumpul di kepala orang ini. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Dia menghilang bersama naga laut, Liu Jinbiao, dan pria tak sadarkan diri. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di luar rumah yang sunyi. Ketuklah gerbangnya dan suruh tuan mereka datang menemuiku. Wang Lin melihat dua kata, Li Mansion. Oke, Liu Jinbiao menjadi bersemangat. Dia senang melakukan hal-hal ini. Saat ini, dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju gerbang yang tertutup. Saat dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tetap tidak bergerak, seolah-olah itu adalah hiasan fana biasa. Mereka membiarkan Liu Jinbiao berjalan dengan angkuh ke gerbang. Pada saat ini, dia terlihat hampir sama persis dengan orang yang pernah berada di sini lebih dari setahun yang lalu. Bahkan ekspresi mereka pun serupa. Di depan gerbang, Liu Jinbiao mengangkat kakinya dan tanpa ampun menendangnya. Setelah meninggalkan jejak salju, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tuanku ada di sini, cepat keluar dan sambut dia. Kata-kata ini sangat mirip dengan kata-kata orang yang datang ke sini sekitar setahun yang lalu. Jika pemuda berbaju merah mengetahui hal ini, dia akan sangat terkejut. Namun perbedaannya adalah Suli Guo telah menendang satu kali dan gerbangnya tidak bergerak sama sekali, sedangkan tendangan Liu Jinbiao menyebabkan gerbangnya bergemuruh. Tendangan ini justru membuka pintu gerbang. Adegan ini mengejutkan Liu Jinbiao, dan dia mundur dengan kecepatan tercepatnya. Dia diam-diam berpikir bahwa tendangan ini seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu dan gerbang ini terlalu lemah. Saat Wang Lin melihat ke gerbang yang terbuka, ekspresinya netral. Setelah menunggu beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena tuannya tidak mau keluar, aku akan masuk tanpa diundang. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pria tak sadarkan diri di sampingnya terlempar ke dalam. Lalu Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Setelah dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tiba-tiba membuka mata dan mengaum marah pada Wang Lin. Raungan ini menyebar ke sebagian besar kota bagian timur. Hal ini menyebabkan semua obrolan dan musik menjadi hening. Di bawah raungan ini,
dua bayangan raksasa terbang dari dua singa batu. Tingginya dua singa ribuan kaki, dan mereka bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak melihat ke atas dan masih berjalan menuju gerbang terbuka dengan mengenakan mantel dan tudung. Dalam sekejap, kedua singa itu mendekat, tetapi ketika mereka berada dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, mereka melolong dengan sedih. Mereka tersebar seperti kabut menghadapi angin kencang. Suara berderak bergema dan retakan muncul pada dua singa batu di sekitar gerbang sebelum pecah. Wang Lin terus berjalan ke depan, dan di belakangnya, Liu Jinbiao tersentak, tapi segera matanya dipenuhi kegembiraan. Semakin kuat Wang Lin, semakin dia bisa berpura-pura menjadi harimau, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Saat naga laut melihat ini, matanya dipenuhi rasa kagum. Saat kaki kanan Wang Lin melangkah ke gerbang rumah Li, suara melolong bergema. Sejumlah besar sosok keluar, dan mereka semua melakukan gerakan yang sama. Tangan kiri mereka memegang busur dan tangan kanan mereka menarik busur ke bulan purnama sebelum menembakkan anak panah. Ratusan anak panah ditembakkan ke arah Wang Lin, yang baru saja memasuki gerbang. Setiap anak panah mengandung kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, ratusan anak panah mengembun menjadi hujan anak panah dan, karena posisinya, mereka tampak membentuk formasi. Formasi ini memancarkan cahaya merah tak berujung dan niat membunuh yang mengejutkan meletus saat mendekati Wang Lin. Tanpa henti, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Pada saat ini, cetakan telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Telapak tangan ini sangat nyata dan polanya dapat terlihat dengan jelas. Saat muncul, ia bertabrakan dengan formasi panah. Gemuruh menggelegar bergema dan formasi panah runtuh, tapi telapak tangan juga meredup. Wang Lin melangkah ke gerbang dan melewati telapak tangan. Telapak tangan menghilang. Mereka langsung memadatkan kekuatan yang setara dengan istana ke-6 Empyrean Exalt. Mantel Wang Lin tetap sama saat dia masuk ke dalam mansion. Ratusan sosok itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun saat ini diliputi rasa ngeri dan tidak percaya. Mereka sangat yakin dengan panah itu, bahkan Empyrean Exalt akan merasa sulit untuk menghadapinya. Tapi orang sebelum mereka ini telah menghancurkannya dengan gelombang. Saat ratusan orang dari Li Mansion merasakan ketakutan muncul di hati mereka, 9 anak panah muncul dari 9 lokasi berbeda di Li Mansion. Setiap anak panah meledak menjadi ratusan anak panah, dan itu tidak lebih lemah dari serangan gabungan dari ratusan orang. Kekuatan 9 anak panah yang meledak sebanding dengan 9 serangan sebelumnya. Mereka jatuh seperti hujan anak panah. Itu seperti tangan raksasa yang tanpa ampun meraih ke arah Wang Lin, dan jika dia tertangkap, dia akan segera mati. Wang Lin tidak berhenti tapi mengangkat kepalanya. Tangan kanannya terulur dan dia menunjuk ke depan. Pada satu titik, segala sesuatu di dunia berhenti. Hujan anak panah berhenti di depan Wang Lin, dan bahkan setelah Wang Lin berjalan perlahan melewatinya, hujan anak panah tetap tidak bergerak di langit. Ini membuat Liu Jinbiao ketakutan. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat menghindari hujan anak panah saat dia merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia takut mereka tiba-tiba mulai bergerak dan melukainya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.